Saya, Juliartati Hutabara, Kepala Sekolah SMP Swasta HKBP Sipoholor, akan menyampaikan ekspos maklumat Kepala Sekolah pada SMP Swasta HKBP Sipoholor. Adapun identitas sekolah, nama SMP Swasta HKBP Sipoholor dengan NPSN 10220252 dengan akreditasi B dan berada di Desa Simanukali, Kecamatan Sipoholor, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dengan visi SMP Swasta HKBP Sipoholor menjadi pusat pendidikan melalui pembelajaran berbasis iman kekristenan, berkarakter, dan berpengetahuan. Standar pelayanan yang berlaku yaitu pelayanan akademik, di mana pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling, pendampingan akademik, sosial, dan spiritual bagi seluruh peserta didik. Lalu pelayanan administrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dan pelayanan kerohanian dengan ibadah rutin dan pembiasaan karakter Kristiani. Pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah peserta didik sebanyak 53 siswa dengan karakteristik sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah dengan semangat belajar yang baik. Peserta didik membutuhkan penguatan literasi, numerasi, motivasi belajar secara berkelanjutan. Sekolah ini memiliki 11 orang guru, 1 operator sekolah, 1 tata usaha, dan 1 kepala sekolah definitif. Pengelolaan administrasi dilakukan dengan prinsip utama transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Ruang lingkup administrasi meliputi peserta didik, kurikulum, kepegawaian, sarana prasarana, dan keuangan sekolah. Dana BOS. Pada tahun 2025, SMP Swasta HKBP Sipoholor menerima dana BOS sebesar Rp79.920.000 dan pada tahun 2026 sebanyak Rp59.160.000 dan sudah terrealisasi sebanyak Rp29.580.000 pada tahap pertama. Dan peruntukan dana BOS ini digunakan untuk peningkatan pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pemenuhan sarana dan prasarana, pembiayaan daya jasa administrasi, peningkatan kompetensi guru dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan penggunaan dana BOS dilakukan secara transparan lewat penyusunan arkas pada rapat guru dan pegawai, pelaporan kepada yayasan dan seluruh warga sekolah, serta evaluasi penggunaan anggaran setiap semester. Sarana. Adapun sarana yang tersedia yaitu ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium komputer, serta lapangan olahraga. Ruang kelas dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif dan interaktif, sedangkan perpustakaan menyediakan koleksi buku untuk mendukung kegiatan literasi, dan laboratorium komputer dilengkapi perangkat digital untuk pembelajaran teknologi, sedangkan lapangan olahraga tersedia untuk kegiatan jasmani dan ekstrakurikuler. Fasilitas yang lengkap ini mendukung proses belajar mengajar yang optimal dan menyenangkan. Pengembangan sarana yang kita lakukan yaitu dengan perbaikan perpustakaan, penataan lingkungan sekolah, perawatan dan pemeliharaan ruangan kelas, kemudian pengadaan perangkat digital seperti laptop, LCD, proyektor maupun IFP. Digitalisasi sekolah dilakukan untuk administrasi digital seperti pengelolaan data sekolah melalui Dapodik, pencatatan nilai menggunakan Erapod, serta pengarsipan dokumen secara digital. Sedangkan pembelajaran digital dengan menggunakan laptop, LCD, proyektor, IFP, dan media pembelajaran interaktif yang berbasis internet. Dan dampak digitalisasi ini tentunya efisiensi kerja administrasi, mendorong kreativitas guru, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Pengembangan sekolah kita lakukan dalam bidang akademik,
yaitu dengan peningkatan literasi dan numerasi dan hasil asesmen peserta didik dan keikutsertaan untuk olimpiade akademik. Kemudian kita juga melakukan pengembangan dalam bidang lingkungan yang menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman. Lalu untuk karakter, kita juga penguatan iman, disiplin, dan keberanian melalui pembiasaan nilai Kristiani. Lalu kemitraan dengan peningkatan kerjasama dengan yayasan, orang tua, masyarakat, gereja, maupun dinas pendidikan. Ada juga yang kita lakukan yaitu program Saita Payas. Melalui program Saita Payas, peserta didik dibentuk menjadi individu yang peduli lingkungan, bertanggung jawab secara sosial dan berkarakter Kristiani yang kuat dalam setiap tindakan nyata. Lalu kegiatan Tapa Majuma yang adalah program pembiasaan karakter unggul yang dirancang untuk membentuk pribadi yang logis dan kritis, cermat dan teliti, mandiri, berani, semangat, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Prestasi yang pernah diraih oleh peserta didik yaitu menjadi partisipan dalam Festival Paduan Suara, dalam Festival Drum Band, lalu tampil dalam Pawai Pascaraya HKBP 2025-2026, dalam lomba lari LCC tingkat kecamatan, FTBI sampai ke tingkat kabupaten, lomba menggurit yang dilaksanakan oleh yayasan, penampilan seni dan budaya, kemudian menjadi peserta pada Positapu, Toba, dan menjadi peserta OSNK. Prestasi guru yaitu kepala sekolah menjadi fasilitator bagi guru-guru di yayasan tentang bagaimana menjadi guru Kristen di sekolah Kristen. Lalu guru-guru juga banyak mengikuti pelatihan, workshop atau BIMTEK. Lalu 9 guru yang kami miliki itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Kita aktif juga di dalam kegiatan dinas pendidikan, kepercayaan masyarakat meningkat, peningkatan jumlah peserta didik dibandingkan tahun 2024, dan sekolah kami adalah penerima BOS kinerja tahun 2025. Rencana capaian kami yaitu pada bidang karakter dan spiritualitas, yaitu dengan meningkatkan nilai-nilai Kristiani, meningkatkan karakter baik, dan meningkatkan pembiasaan ibadah. Dalam bidang akademik, kami juga ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, dan meningkatkan partisipasi untuk ikut serta dalam kompetisi akademik maupun non-akademik. Lalu dalam bidang keterampilan dan pengembangan diri, kami ingin meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas siswa, meningkatkan partisipasi siswa untuk ikut ekstrakurikuler seperti drum band, paduan suara, berenang, seni tari, dan yang lain, dan meningkatkan minat teknologi. Dan untuk bidang kerjasama, kami juga ingin semakin memperkuat kerjasama antara yayasan, orang tua, gereja, dan dinas pendidikan. Inovasi yang kita lakukan yaitu sekolah berkarakter Kristus, gerakan Tapa Majuma, program Saita Payas, kelas pendampingan belajar bagi siswa yang kurang mampu, digitalisasi administrasi, dan program orang tua sahabat sekolah. Dan untuk meningkatkan kompetensi, kita juga akan semakin meningkatkan kompetensi guru, peserta didik, manajerial sekolah, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan berlandaskan iman Kristiani. Evaluasi dan refleksi. Evaluasi dapat kita lakukan dengan memonitoring hasil belajar siswa setiap semester, supervisi akademik, evaluasi pelaksanaan program sekolah melalui rapat dan evaluasi kerja rutin, survei kepuasan peserta didik dan orang tua terhadap layanan sekolah. Dan refleksi, masih ada kemampuan akademik siswa yang masih kategori cukup dan kurang, keterbatasan ekonomi, dan kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Keberhasilan sekolah merupakan hasil kerjasama seluruh warga sekolah, yayasan, orang tua, gereja, masyarakat, dan dinas pendidikan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah dan pelayanan kita untuk mewujudkan SMP Swasta HKBP Sikoholon
menjadi sekolah yang unggul dalam iman, karakter, prestasi, dan teknologi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sipoholon, Juni 2026. Juli Artanti Huta Barat, Kepala Sekolah SMP Swasta HKBP Sipoholon. Horas.